ketika dia bocor, jadi jalan raya kan bocor nih. Bocor ya. Bocor. Nah, ketika dia bocor, dia nanti misalnya harusnya dia sampai di laut tidak bocor, sehingga evaporasinya bisa setinggi Pangrango, misalnya lebih tinggi dikit, misalnya jadi 3.500 meter. Iya. Tapi kalau bocor di tengah, bocor di Depok, bocor di Jakarta habis gitu kan. Nah, ruang dia bocor, misalnya ruang dia bocor itu kalau dihitung perseginya misalnya 800 meter persegi. Dia cuma naik 800. Akhirnya hujannya jadi ngacak. Hujan-hujan yang pendek-pendek itu. Karena dia ketinggian 800, awan-awan pendek itu nanti hujannya ngacak di Bogor, di mana gitu. Kanopi tadi ya. Nah, karena kanopi bocor. Nah, hujan-hujan yang membuat terus kemudian disebutnya iklim tidak beraturan, itu sebenarnya kita yang membuat tidak beraturan. Pohon-pohon di pinggir sungai ditebangin semua. Jadi yang pertama pohon-pohon di hutan ditebangin, udah gitu pohon-pohon di sungai ditebangin. Nah, ketika itu awan-awan pendek kebentuk, secara teori awan-awan pendek itu berbahaya. Karena ada plus minus. Ketika dia tumbukan jadi petir. Makanya petir yang mematikan orang, membuat kebakaran itu petir pendek. Bukan petir yang tinggi. Iya. Bukan petir yang asli kalau kita lihat di film-film atau di pesawat ada gitu kan. Itu kan tinggi banget ya. Iya. Itu kan tidak membahayakan. Justru yang pendek-pendek itu ya kan. Pendek. Jadi petir pendek itu makin banyak petir pendek berarti orang di lingkungan itu, misalnya di Ciliwung gitu ya. Di Bogor banyak petir gitu misalnya. Kalau baca di Google, Bogor banyak petir. Itu orang yang di daerah Ciliwung itu bukan di pinggir sungainya, tapi di daerah resapan Ciliwung itu harus mulai berpikir, oh berarti sungai saya bocor. Karena bisa menyebabkan kebakaran, kematian. Ini kalau Kang Eko yang ngomongin kita baru bicara air ya. Tadi kan saya mau coba nyinggung, ada pertanyaan biasa kan. Kenapa tuh air kok beda air beda rasa ya? Tadi kan udah bahas singgung segala macam, ternyata tuh TDS terus apalagi kan tadi yang kebocoran, seharusnya airnya kembalinya berapa jadi berapa. Terus tadi ya kalau saya belum coba-coba sih air Ciliwung nih rasanya seperti apa. Cuman kaki gunung air Joben itu ya ini. Terus Kang, ini masih seputaran air Kang. Misalnya nih Kang, sambil ngopi Kang. Tadi ada cerita kita soal ini, ada teman-teman yang lagi dapat amanah cancer misalnya. Kita bicara air aja dulu deh. Kan tadi sempat saya punya pengalaman juga tuh teman saya yang saya kurang lupa saya tanya dia penyakitnya apa, cuman dia ambil keputusan sendiri tuh Kang. Akhirnya dia tidak stop nih, gua nggak stop deh obat-obatan ini katanya gitu kan. Akhirnya hidup alami aja, hidup biasa aja, dia minum air. Cuman tadi ada mengurangi memang micin terus pokoknya yang hal-hal yang dia sering dulu konsumsi yang itu dia berhentikan. Alhamdulillah sekarang udah lasak lagi. Udah jalan-jalan lagi deh. Udah bilang, saya tanya, Bang, lu treatmentnya apa? Bilang kan, dulu kan lu tuh terbarik yang udah parah banget sampai orang udah wah ini sebentar lagi deh kayak begitu gitu loh. Akhirnya gue stop Bang obat-obatan katanya. Obat-obat itu memang keputusan yang sangat berani katanya dia itu. Teman ya udahlah gue tawakal alhamdulillah. Udah sekarang udah lasak lagi. Nah ini sekarang lagi teman-teman ada nih, saya punya teman nih dapat amanah cancer kolon itu Kang. Kolon jadi usus dia tiba-tiba Kang. Jadi dia olahragawan dia nggak ngerokok. Kemarin dokter juga salah satu pelanggan di rumah Areta sempat saya ceritakan soal cancer ini. Dia harus kemo segala macam. Dia justru ini dokter ini agak treatmentnya sama. Sebenarnya dari makanan katanya. Jadi dia ngomong soal makanan. Asupan buah ini dagangan beliau nih Kang. Terus makan buah, sayur itu dibanyakin gitu. Sama tadi kan Akang sempat singgung tuh soal air Kang. Misalnya dia ini misalnya teman-teman yang kena cancer nih Kang. Itu ada treatment nggak, pengalaman yang jadi saya bukan dokter, bukan juga ahli gizi, bukan ahli kesehatan, bukan. Tapi kalau kita berpikir lagi sedikit-sedikit ya, serat ya kan, kayak buah-buahan itu serat. Kopi juga kan serat. Kopi juga serat kan? Iya serat karena dia buah kan. Cuman prosesnya aja harus di roasting, tapi dia serat. Nah, serat itu membentuk apa sih? Waktu dia di lambung itu yang diambil itu serat. Lambung itu mengambil serat. Lambung, serat itu untuk apa? Untuk formulasi sel baru. Jadi tanpa serat, sel baru kita sulit untuk diperbaharui.
Jadi ya, jadi waktu kita makan kan grinder kita, kalau kita pakai bahasa kopi aja deh. Grinder kita kan cuma ini nih. Iya. Iya kan? Grinder kita cuma gigi. Makanya disarankan ngegigit yang lama. 30 ya 20 detik, 20 detik lah kira-kira lah ya. Nah, nanti kita telan, dan ini perjalanan dari sini ke sini itu sebenarnya semuanya per 20 detik. Jadi makanan itu nggak langsung dulu masuk lambung lah, 20 detik dia turun lagi, kita masukin lagi yang baru, 20 detik dia turun di lambung, konon katanya 20 detik terus keluar lagi. Nah, waktu di sini air liur ya, bahasanya itu bahasa enzimnya amilase. Amilase itu menyederhanakan gula kompleks jadi sederhana. Begitu dia masuk ke perut, ke lambung, sama asam lambung diambil untuk, kan udah sederhana gulanya, diambil seratnya seratnya diambil untuk jadi sel baru. Jadi trigliserida diambil gitu buat bikin sel baru. Setelah itu baru masuk usus halus, ya kan, duodenum, 12 jari, apalah namanya itu semuanya kan, itu baru diambilnya nutrisi yang lain. Nah, balik lagi, secara itu tadi kan ngobrolin cancer ya, pembelahan sel yang cepat gitu. Yang saya pahami, badan kita, nanti kalau saya salah, dilihat-lihat lagi, jurnalnya udah banyak. Badan manusia itu bisa membelah selnya 50 kali. 50 kali dalam rata-rata. Nah, 50 kali sepanjang hidupnya per 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah 50 kali. Gimana? Jadi ini sel kita nih. Ini sel, oke. Yang jadi hidung misalnya. Kan ini banyak nih di sini selnya. Itu membelahnya 2 tahun setengah. Jadi dia membelah gini nih. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Prosesnya 2 tahun setengah ya. Prosesnya 2 tahun setengah itu kali 50 kali. Berarti kalau secara normal rata-rata manusia umurnya 125 tahun. Sel, karena dari perkembangan sel itu kan jadi pembelahan sel itu dipahami dulu. Nah, kenapa kita butuh serat? Karena serat itu untuk proses dia membelah ini. Sel, proses dia membelah ini. Nah, kemudian kan berarti kan kita balik lagi, kalau begitu berarti pola makan mempengaruhi pembelahan sel. Ya. Makannya macam-macam. Pola makan yang apa? Misalnya kalau pola makan yang nggak ada serat, misalnya, ya pasti selnya susah untuk berduplikasi, berregenerasi, gitu. Nah, berarti kan kalau gitu, kalau dari situ clue-nya jadi gampang. Kalau dari situ sel yang tadinya bulat, ya kan, karena asupan makanan misalnya terlalu banyak gula pasir misalnya, micin, ya kan, MSG yang katanya nggak berbahaya, nggak berbahaya kalau MSG-nya dulu masih dari rumput laut. Tapi kan kemudian industri kan kemudian berubah MSG menjadi industrialis. Lama-lama MSG-nya dari mana? Rumput lautnya nggak cukup buat bikin MSG, kan gitu kan. Terus minyak goreng kelapa sawit, terlalu banyak minyak goreng kelapa sawit. Nah, nanti kalau dia terus kemudian dia jadi inti sel itu, jadi dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan. Jadi yang tadinya dia bentuknya gini, bulat ya, jadi segitiga. Misalnya. Iya. Bahkan berubah lah ya. Iya, berubah lah. Nah, itu yang kemudian disebut itu sel cancer. Jadi tadinya kita bulat, kemudian jadi segitiga. Jadi waktu dia membelah, triggernya tadi itu Kang ya. Membelahnya nggak membentuk bulat lagi, membelahnya jadi segitiga atau segi 4 atau segi 5. Gitu. Rusak lah, jadi berbeda lah. Jadi berbeda dengan dari yang seharusnya. Tapi tetap masih ada inti selnya. Masih tetap ada inti selnya. Cuman dia berubah karena tadi pola. Karena dia nggak ngelihat, nggak mendengar, nggak mencium, nggak merasa. Karena pola makan tadi ya, itu sangat apa banget ya. Pola makan sekarang ini dalam kutip ya pengen cepat gitu kan. Itu baru dari pola makan ya. Iya. Coba kalau kita ditambahin, makan kita masih bisa milih ya. Udara bisa milih nggak? Aduh. Kan gitu. Jadi misalnya ya udah, kalau udara kita nggak bisa milih, ya makannya dipilih. Makannya dipilih. Makannya dipilih.
gitu. Diperhatikan buat itu makan maksudnya juga minum ya Kang ya? Iya, makan dan minum. Nah, nanti kalau dia udah begitu, gimana sih caranya kan? Oh, gini aja misalnya kan? Regenerasi sel